Ya. Shalom, puji nama Tuhan. Selamat pagi. Kita akan mengawali hari ini. Sama-sama kita akan belajar firman Tuhan, mendengarkan renungan pagi hari ini. Tapi saya ajak saudara untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa, hamba mengucap syukur Tuhan buat hari ini, karena Engkau telah berikan kami kesehatan Tuhan, kekuatan untuk mengawali Tuhan kehidupan kami. Berkati kami, sebentar kami akan dengar firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar di dalam kitab Amsal. Saya ajak kita akan baca 3 ayat saja, saudara. Di dalam Amsal 3 ayat 5 sampai yang ke-7. Saudara bisa mendengarkan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Amin, saudara. Saudara dikasih Tuhan, kitab Amsal Salomo ini adalah kitab di mana kita belajar menjadi orang yang bijaksana. Ya, Tuhan katakan percayalah kepada Tuhan, ya, lewat kitab Salomo, ya, dengan segenap hatimu, saudara. Yang namanya segenap hati itu seperti apa? Dengan hati yang penuh, saudara. Ketika kita percaya tetapi ada sedikit keraguan, itu artinya tidak percaya, saudara. Saya ulang, ketika engkau percaya tetapi ada sedikit keraguan. Aku percaya tapi aku percaya ada ragu. Itu sama saja tidak percaya. Dan Tuhan katakan lewat hikmat Salomo, percayalah Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Saudara, ini problem yang sering sebagai orang Kristen alami, saudara. Kenapa kehidupan orang Kristen sering tidak jatuh bangun, ya, bisa jatuh dalam dosa, ya, itu sebagai manusia biasa. Tetapi kenapa kehidupan manusia kembali ke masalah yang sama, ya. Babi kembali kepada muntahannya, firman Tuhan katakan. Dia memutar-mutar, berkutat-kutat dalam masalah yang sama. Kita sebagai orang Kristen mengaku percaya Tuhan, tetapi dalam kehidupan kita, terkadang kita masih berkutat-kutat di bahasa yang sering kita dengar seperti bangsa Israel, berkutat-kutat di padang gurun. Tidak bisa ada breakthrough dalam kehidupan kita. Karena seringkali kita bersandar pada apa? Pengertian kita sendiri. Dan ayat 7 jelas Tuhan katakan apa? Jangan kamu anggap dirimu bijak. Karena apa? Pengertian kita itu bisa salah. Manusia pertama, Adam dan Hawa. Salah satu kejatuhan manusia dalam dosa karena pengertian yang salah. Ingat di Kejadian 3. Dikatakan apa? Perempuan itu melihat buah pohon itu. Buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Dan buah pohon itu menarik hati. Karena memberi apa, saudara? Pengertian. Pengertian yang salah bisa menjadikan apa? Dampak yang salah, saudara. Dan Tuhan ngomong, saudara, akuilah dia. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Saudara dikasih Tuhan, kita ingin hidup kita tuh lurus, ya, linear, ya, lurus. Tetapi realitasnya hidup kita terkadang nggak lurus. Kadang kita berbelok dari rencananya Tuhan. Terkadang kita berbelok dari apa? Tujuan ilahi dalam hidup kita. Yang menjadi kita berbelok kenapa? Karena kita bersandar pada pengertian diri kita tadi, saudara. Bagaimana cara kita supaya bisa melalui ini, saudara, supaya kita tidak bersandar dalam pengertian kita? Sebenarnya di pasal yang ke-6, akuilah dia dalam segala lakumu, saudara. Akui bahwa Tuhan itu yang punya
punya otoritas penuh dalam hidup kita, saudara. Ada satu ayat yang luar biasa yang dikatakan Petrus, saudara. Di dalam, maaf, bukan Petrus, saudara. Yang dikatakan oleh Paulus, saudara. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 7. Surat Paulus kepada Timotius, perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ini jelas, saudara. Tuhan akan memberikan apa? Pengertian dalam segala sesuatu. Kehidupanmu, pekerjaanmu, pelayananmu, keluargamu, yang termasuk semuanya itu masalahmu, saudara. Segala sesuatu Tuhan akan beri pengertian. Dan Tuhanlah jawabannya. Ya. Mari pagi hari ini, saudara, akuilah. Tuhan cuma pengen satu, akui. Kata akui apa? Akui itu berarti tidak dilupakan, saudara. Ya, tidak diacuhkan, lebih tepatnya. Seringkali kita mengaku orang percaya, tetapi kita sering mengacuhkan Tuhan. Pengambilan keputusan kita, apalagi yang masalah dengan ambisi dan perasaan, kita akan susah untuk apa? Mengakui Tuhan. Karena subjektivitas kita akan sangat tinggi. Ketika kita punya kehendak, kita akan merasa itu kehendaknya Tuhan. Dan firman Tuhan jelas, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka apa? Hidupmu akan lurus. Arti lurus apa? Sesuai dengan jalurnya Tuhan. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Biarlah kami bisa mengakui Tuhan dalam setiap langkah hidup kami, Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang bekerja, yang sekolah, semua berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan berkati. Haleluya. Amin.